Kalau dulu lo sendiri, sekarang lo mesti berdua kan ya? Logikanya gitu nih. Ya, Nah, itu berarti extra ya, cost kan? ya, betul. Nah, alhamdulillah di Tempo itu ada reasonable accommodation. Bentuknya adalah reimbursement. Jadi ongkos yang gue kasih kepada carer atau pendamping itu gue bisa reimburse di Tempo. Itu yang diberikan Tempo sama gue gitu, Mas. Nah, Ya. sekarang baik lagi. Ngomong Hmm, soal tadi pekerjaan sudah. Nah, sekarang ke pendidikan, Chat. ya. Dengar, ini salah satu kandidat orang yang akan meninggalkan Indonesia untuk belajar ke luar negeri, mengejar cita-cita. Ya, begitulah. Ya, begitulah. Eh, Ya, ya memperoleh gelar master. Ceritain lah, Chat. ya, alhamdulillah di 2018 itu 2019, Ding. Gue melamar beasiswa Australian Award Scholarship waktu itu untuk mengejar master. Uh, Awalnya sebenarnya memang itu sangat gue rencanakan ya. Jadi mengambil sebuah pendidikan tuh nggak bisa aji mumpung atau udahlah ada kesempatan ambil itu, bukan gitu aja. Tapi kita harus punya visi dan misi yang jelas menurut gue. Waktu itu adalah sebenarnya yang gue inginkan adalah membangun sebuah sistem yang bisa lebih powerful buat teman-teman penyandang disabilitas, karena gue merasa gue bagian dari ekosistem ini, gue bagian dari penyandang disabilitas, yang minimal kontribusi apa yang bisa gue lakukan, walau mungkin dengan cara menulis berita dan sebagainya, itu hanya sedikit memberikan kontribusinya gitu. Tetapi mungkin dengan menjadi seorang master yang bisa belajar bagaimana mengkomunikasikan tentang dunia disabilitas itu sendiri kepada dunia umum, gue berharap gue bisa lebih more powerful gitu loh, Mas. Jadi bisa membangun sistem, entah apa bentuknya yang gue nggak tahu ya, harus gue belajar dulu di sana, yang bisa memberikan kontribusi. Nah, kenapa dipilih Australia? Pertama, karena kebetulan waktu itu yang terbuka beasiswanya itu. Terus yang kedua, gue dengar dari teman-teman alumni sana, termasuk dari istrinya Mas Suryo, bahwa di negara tersebut memiliki aksesibilitas yang baik, sangat baik buat teman-teman disabilitas apapun, dari jenis ragam disabilitas apapun, termasuk tunanetra. Dan yang gue amazing sampai sekarang itu, Mas Suryo, mereka kan punya sistem jaminan sosial yang baik ya, NDIS itu. Nah, gue tuh sangat pengen tahu bagaimana dulu teman-teman penyandang disabilitas bisa mengkomunikasikan itu, memberikan gambaran kepada pemerintah, sehingga mereka bisa membentuk satu sistem jaminan sosial yang bisa diakses dan diperuntukkan bagi seluruh penyandang disabilitas. Artinya kenapa kebijakan itu bisa goal? Komunikasi apa yang digunakan? Gimana cara mereka memberikan kesadaran atau tingkat awareness yang baik sekali untuk memperhatikan atau berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman penyandang disabilitas. Itu Mas Suryo. Jadi ya udahlah, alhamdulillah gue pikirin, gue buat esai, terus akhirnya lolos setelah seleksi. Dari 6.500 waktu itu tinggal 250 apa ya, lupa, apa 2.300 gitu. Akhirnya ada GST, namanya Joint Selection Team. Gue disitu diwawancara lagi, ditanya lagi visi misi dan sebagainya, dilihat lagi esainya, dites lagi IELTS-nya. Ya alhamdulillah lolos lagi. Akhirnya gue tahap ke pre-departure training. Alhamdulillah berhasil mendapatkan beasiswanya, cuman ini belum berangkat karena ada beberapa kendala, salah satunya pandemi. Gitu Mas Suryo. Yes, luar biasa. Ini berarti pergi ke luar negeri untuk sekolah lagi itu tidak hanya sekedar asik gue dapat beasiswa, tetapi punya misi ya, Chat ya. Iya, gue berharap bisa membuat ekosistem penyandang disabilitas di Indonesia lebih powerful di bidang apapun. Jadi jangan sampai posisi kita, jujur aja Mas Suryo, masih inferior gitu loh. Ini kenyataan ya, bukan hal yang dibuat-buat. Walaupun kesadaran awareness meningkat, tapi tetap aja gitu komunikasi di kalangan
bawah, maksudnya menengah ke bawah, itu masih mengkomunikasikan bahwa penyandang disabilitas itu adalah sesuatu hal yang kurang, yang buruk, bukan diterima sebagai perbedaan gitu. Konstruksi sosialnya masih kayak gitu. Oke. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, ini di akhir pembicaraan malah semakin berat. Ya, jadi PR bersama. Ya, Chat. Ini pertanyaan paling akhir nih, karena udah panjang sekali tadi. Ya. Apa rasanya menjadi Ceta Nilawati sekarang? Ya, Ceta Nilawati yang sekarang gue merasa alhamdulillah lebih pede lah, Mas. Karena begini yang tadi gue ceritain. Pada saat gue melihat, gue bisa melihat berbagai macam bentuk kesedihan. Kesedihan, ketidakadilan, ketidakpuasan menurut persepsi gue, menurut perspektif gue gitu. Gue nggak tahu kan di posisi dia kayak gimana. Mungkin nenek-nenek itu seneng gitu loh ketika dia berdiri di atas busway, iya ada bayi duduk, biarin aja deh, kasihan nih dia bayi. Mungkin begitu perspektifnya ya kan. Tapi di dalam perspektif pikiran gue adalah ibu-ibu itu tega banget gitu loh. Dia bisa mangku anaknya ditaruh, terus nenek-neneknya disuruh berdiri gitu. Kan itu yang dibilang ketika angle seseorang memandang sesuatu itu berbeda-beda. Itu mata loh. Artinya mata lo itu bisa berkhianat sama lo sendiri gitu kan. Ya mungkin telinga lo juga bisa gitu berkhianat sama diri lo sendiri. Tapi minimal ketika kita kehilangan satu indera, terus kita yakin dengan indera lainnya, lo nggak perlu menerima ketidakpuasan itu gitu maksud. Jadi menurut gue adalah, ya gue merasa lebih tenang lah. Merasa lebih tenang, terus orientasi hidup gue tuh nggak melulu bahwa oh ya gue harus ambisius hidup di dunia gitu, enggak gitu. Jujur aja ya sebenarnya itu tetap masih ada lah, karena gue memang pribadi yang ambisius aslinya, resilience dan ambisius. Jadi itu sifat alamiah atau sifat dasar gue gitu. Tetapi ketika dalam keadaan ini, beberapa ketidakpuasan itu tuh bisa gue simpen di pocket gue gitu. Istilah ibarat ada kantong, bisa gue simpen di kantong. Tapi ketika dulu gue nggak bisa menerima itu, gue tuh akan stres sendiri, gue akan menumpahkan ke dalam tulisan, ke dalam media sosial atau apapun yang gue nggak bisa mikirin perspektif atau angle pandangan yang lain tuh nggak bisa, Mas Sur. Pokoknya kalau gue nggak terima, udah gue nggak terima gitu. Tapi kalau sekarang ada opsi-opsi yang bisa gue pikirin, karena mungkin aja mata gue nggak ngasih informasi apa-apa soalnya gitu. Gitulah Mas Sur. Jadi lebih tenang. Jujur ya, waktu itu pas peralihan dari low vision ke tunanetra total, itu gue pernah jalan di kamar mandi, terus gue ngelatih, gue merem, oh mungkin nanti seperti ini kali ya rasanya ya kalau buta total gitu. Dan gue merasa yalah lumayan tenang lah, diajak merem terus gitu kan, kalau jadi sering ngantuk sih. Oke, terima kasih Ceta. Ya, thank you Mas Suryo. Ya, terima kasih teman-teman juga sudah menonton sampai selesai. Silakan klik like bila suka, bagikan ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang. Nantikan video-video berikutnya.